Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Eni Martina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Rejasa, Kabupaten Banjarnegara. Bersama rekan-rekan saya Devi Wahyuningsih dari SD Negeri 4 Danakerta, Kecamatan Bundelan, Kabupaten Banjarnegara. Dan saya Eron Pujarahyo, calon guru angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kestanat, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. dengan fasilitator Ibu Siti Asia SPD dan pengajar praktik Ibu Ganiati dan Pak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dan pada kesempatan coaching di siang hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eni Martina, saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Kemudian rekan saya Bu Devi Wahyuningsih bertindak sebagai coach dan Pak Erwan Puji-Rahayu sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita pada siang hari ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu yang saat ini berperan sebagai coach, ya Bu? Iya, saya sebagai coach. Ya. Saya akan menyampaikan rubrik yang akan dikembangkan. Kita juga akan mengamati alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti pada pelaksanaannya akan nampak pada saat kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, rubriknya adalah kompetensi coaching yang dimiliki oleh Bu Devi. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu Bu Devi, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang nanti akan saya kembangkan dalam praktek coaching yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu. Baik, Bu Devi. Jadi Bu Devi akan mengembangkan kompetensi coaching tadi hadir secara penuh, kemudian sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Kemudian yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik pada rencana coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching nanti dengan Pak Irwan yaitu lebih ke membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, iya, itu. Nah,
Jadi rencana aksi yang akan Bu Devi lakukan dari ketiga kompetensi coaching tersebut yaitu akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Devi inginkan pada proses coaching ini Bu? Ya, indikator ketercapaian dalam praktek coaching kali ini saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali coaching untuk dapat menemukan solusinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ini. Baik. Berarti Bu Devi selaku coach menginginkan agar nanti Pak Irwan coaching akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang nanti akan dibawa dalam coaching siang hari ini ya Bu. Iya, betul. Saya sudah cukup jelas. Sekarang saya silakan untuk Bu Devi dan Pak Irwan memulai kegiatan praktik coaching siang hari ini. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Devi. Selamat sore Pak Irwan. Bagaimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah baik. Pak Irwan bagaimana kabarnya? Ya seperti ini Bu. Kayaknya Pak Irwan sedang terlihat murung, itu kenapa Pak? Iya Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu. Kira-kira hari ini itu ada waktu luang? Ya hari ini sih alhamdulillah karena ini kan anak-anak sudah pulang ya. Saya tidak ada kegiatan. Jadi kalau misalkan Pak Irwan ingin ngobrol atau sharing ya silahkan. Jadi begini Bu, kebetulan saya memiliki permasalahan berkaitan dengan tingkat kedisiplinan murid saya, terutama murid laki-laki pada saat jam pelajaran di kelas Bu. Pak Irwan punya masalah dengan tingkat kedisiplinan anak, nggih? Iya Bu. Sebelumnya apa harapan Pak Irwan dari perbincangan kita hari ini Pak? Ya, harapan saya ingin supaya siswa saya dapat fokus mengikuti pelajaran yang saya ajarkan di kelas, sehingga ketercapaian tingkat prestasi belajar siswa itu meningkat. Oh iya, jadi agar kedisiplinan anak di kelas itu meningkat agar pembelajaran di kelas juga lebih kondusif ya Pak ya. Jadi nanti ada peningkatan pembelajaran di kelas ya. Iya Bu. Nah, situasi yang mempengaruhi hal tersebut itu kira-kira apa Pak? Yang membuat anak itu tidak disiplin. Nah, situasi kemungkinan karena media dan metode pembelajaran yang saya terapkan kurang menarik bagi siswa Bu. Karena media dan metode pembelajaran yang Bapak terapkan kurang menarik ya. Jadi menurut panjenengan agar situasinya lebih menarik dan pembelajarannya lebih menyenangkan untuk siswa itu apa yang ingin Bapak lakukan? Yang ingin saya lakukan supaya siswa lebih menarik dan fokus dalam pembelajaran adalah saya menerapkan metode dan model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Contohnya adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran seperti halnya proyektor dan menampilkan video supaya siswa lebih tertarik. Oh gitu ya. Ya memang kadang kalau misalkan kita hanya menggunakan metode ceramah, anak itu lebih cepat bosan dan membuat suasana kelas itu tidak kondusif ya Pak karena kebosanan anak. Ya jadi sudah bagus sih sebenarnya ya. Tadi Bapak mengatakan akan menggunakan metode-metode pembelajaran, menggunakan video-video ya Pak, video pembelajaran ya. Nah, kira-kira apa gagasan apa yang ingin disiapkan Bapak untuk melakukan hal tersebut? Yang bisa saya siapkan untuk menerapkan supaya siswa lebih fokus dalam pembelajaran tersebut adalah dengan menyiapkan berbagai model dan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Contohnya tadi berkaitan dengan media pembelajaran dan menggunakan proyektor. Nah, di sini saya juga akan menggunakan model collaborative learning supaya anak
dapat bekerjasama dengan teman yang lain supaya nanti anak lebih bisa berkomunikasi sehingga lebih mudah menerima dan menangkap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oh iya, bagus. Tadi selain dengan video pembelajaran juga kolaboratif learning ya Pak ya. Nah, kira-kira yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan dengan baik rencana Bapak itu apa Pak? Nah, supaya hal tersebut dapat berjalan dengan baik, yang perlu saya siapkan adalah perencanaan yang matang. Yang kedua, saya harus menyiapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang akan saya ajarkan. Lalu saya lebih berpihak kepada murid. Oh iya, bagus. Nah, untuk saat ini kira-kira apa sih namanya ya? Di level berapa kondisi anak saat ini? Kalau saat ini dari 1 sampai 10, saya mungkin masih berada di level 5. Di level 5. Kemudian Anda menginginkan murid-murid agar mencapai level berapa Pak? Yang saya inginkan setelah percakapan ini, saya ingin naik ke level 8. Level 8 ya. Oh iya, bagus. Tapi memang prosesnya agak lumayan ya Pak, karena mendisiplinkan anak itu memang butuh kesabaran ya. Kemudian apa yang ingin Bapak lakukan setelah sesi perbincangan kita hari ini? Apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan setelah sesi perbincangan kita ini adalah saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang saya rencanakan, seperti halnya tadi yang sudah saya bilang kepada Ibu, bahwa saya harus membuat perencanaan yang matang, menyiapkan metode dan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan pada siswa, lalu lebih bergerak kepada murid. Nah, mungkin saya akan mulai menerapkannya di awal bulan ini. Di awal bulan ini ya. Nah, untuk mencapai apa yang Anda inginkan, kira-kira siapa yang bisa membantu panjenengan menjaga komitmen Anda tersebut agar Anda bisa mencapai harapan untuk bisa mendisiplinkan anak tersebut? Dengan cara berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat, lalu saya berkonsultasi dengan atasan saya, kepala sekolah, lalu menerapkan keyakinan kelas di kelas, lalu mensosialisasikan kepada siswa pada saat upacara hari Senin berlangsung. Oh iya, sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Tadi dari awal jangan sudah punya strategi yang baik, terus sudah berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Apa yang Anda dapat simpulkan dari sesi pembicaraan ini Pak? Yang dapat saya simpulkan dari sesi pembelajaran ini adalah saya harus lebih berfokus kepada siswa, lalu melakukan perencanaan yang matang, menyiapkan media dan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa supaya siswa lebih fokus dalam pembelajaran di kelas. Apakah saat ini Anda sudah merasa lega atau masih ada ganjalan Pak? Ya, alhamdulillah setelah perbincangan dan percakapan kita hari ini Bu, saya jadi merasa lega, hati merasa plong dan serasa ringan Bu. Oh iya. Berarti sudah cukup ya sharing-sharing kita hari ini ya Pak ya. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Pak Irwan nanti dapat diterapkan dengan baik dan kondisi kelas Pak Irwan menjadi kondusif, anak-anak bisa disiplin. Terima kasih Bu. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk berbincang lagi kaitannya dengan hasil dari penerapan hasil perbincangan kita ini di akhir bulan. Iya, saya tunggu kabarnya ya Pak Irwan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Bu Devi dan Pak Irwan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Devi, tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi ya Bu ya.
Iya. Secara garis besar, observasi saya sebagai pengamat di sini bahwa alur tirtanya itu tadi sudah tampak, tercapai dengan baik. Jadi di sana sudah ada tujuan yang jelas, kemudian identifikasi dari permasalahan yang diselesaikan, rencana aksi yang dalam menyelesaikan masalah tersebut juga sudah nampak, serta ada tanggung jawab bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alhamdulillah. Nah, untuk hasil observasinya seperti itu ya Bu. Berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Devi selaku coach pada sore hari ini. Ya, silakan. Ya. Dari indikator yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya lihat dan dengarkan hal itu sudah tampak di mana Coach Bu Devi dapat membantu coach untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Kemudian dapat membuka pemikiran atau memunculkan ide cemerlang, ide baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh Pak Irwan sebagai coach, serta mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya dalam mendorong coach untuk membuat sebuah langkah aksi bagi pengembangan potensi diri untuk lebih baik lagi Bu. Nah, pertanyaannya, apa indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi Bu Devi? Indikator yang tampak dari pengembangan yang saya inginkan tadi, saya sudah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Irwan bisa menggali solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi tadi sudah melaksanakan coaching dan tentunya sudah tahu bagaimana perasaan telah menjadi coach ya Bu. Tadi juga sudah tahu bagaimana mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Iya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Iya memang Bu. Nah, berdasarkan pengalaman coaching tadi, untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Devi kira-kira Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih ke mendengarkan secara aktif agar nanti saya bisa menggali kata kunci yang disampaikan oleh coach dan membuat dari kata kunci tersebut saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur, jadi tidak membingungkan bagi coach, sehingga coach dapat dengan mudah menggali sendiri solusinya. Baik, ya. Jadi selain mengembangkan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Devi juga menginginkan atau mengembangkan kompetensi kehadiran secara penuh ya Bu, dan untuk membantu coach tadi dalam memecahkan masalah. Kemudian juga Bu Devi tadi mengembangkan kompetensi ingin menjadi pendengar yang aktif. Iya, agar coach bisa menyampaikan masalah dengan suasana hati yang nyaman dan rileks ya Bu. Tadi coach sudah terlihat lega sekali. Nah, terima kasih Bu Devi dan Pak Irwan. Dan mari kita bersama-sama mengucap Alhamdulillah karena kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu Devi dan Pak Irwan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Wahyuningsi dan teman saya Bapak Erwan Wijirahayu. Kemudian nanti ada Ibu Eni Martina. Kami akan mempraktekkan coaching dan supervisi. Jadi saya di sini sebagai supervisor, Pak Erwan sebagai coach, dan nanti Bu Eni akan berperan sebagai coach. Sebelum kita melaksanakan praktek coaching, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Erwan terlebih dahulu ya Pak Erwan. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan. Boleh Pak Erwan? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Anda kembangkan dalam praktek coaching nanti Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktek coaching hari ini adalah dalam keadaan kehadiran penuh, terus sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke,
Kemudian yang kedua, tadi Anda sudah menyebutkan 3 kompetensi ya Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi oleh Ya, Pak. Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya observasi adalah dalam mengajukan pertanyaan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian dari indikator yang dikembangkan adalah coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki. Oh iya, betul sekali ya Pak. Tadi sedangkan sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang akan nanti saya amati ya Pak ya. Monggo nanti silahkan panjenengan dan Bu Eni melakukan coaching. Saya akan mengamati dari sini ya Pak ya. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Namun inilah Pak, seperti yang Pak Herwan lihat, Dari ekspresi wajah Bu Eni sepertinya tampak kurang semangat. Apakah benar demikian Bu Eni? ya begitulah Pak. Saya sedang ada masalah sedikit Pak. Kalau Pak Herwan sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat dan ceria, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Oh ya Pak Herwan, apakah sekarang Pak Herwan sedang longgar dan bisakah saya minta waktunya sebentar saja Pak untuk ngobrol? Tidak lama kok Pak, kurang lebih 15 menit Pak. Kalau sekarang sih kebetulan saya sedang nganggur Bu, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau Bu Eni mau ngobrol, it's okay, saya bisa Bu. Kira-kira apa yang mau Bu Eni ngomongin? Gini Pak, sebenarnya sedikit ada yang mengganjal di pikiran saya. Saya suntuk, saya galau, makanya saya mau berbincang dengan Pak Herwan. Semoga nanti setelah saya sharing dengan Pak Herwan bisa terpecahkan masalah saya Pak. Kalau boleh tahu Bu, apa kira-kira permasalahan yang sedang Ibu Eni hadapi? Begini Pak, sebenarnya minggu kemarin pada saat berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus Pak Herwan. Oh, jadi begitu Ibu. Mengenai perasaan Bu Eni tentang tuntutan sekolah itu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini, begitu ya Bu? Bu Eni bisakah menceritakan detail permasalahan seperti apa? Iya benar Pak Herwan, jadi seperti ini Pak. Saya mempunyai satu murid di kelas 6 yang jarang sekali masuk sekolah. Akhirnya siswa saya tersebut tidak memiliki nilai sama sekali Pak. Anak tersebut tidak memiliki nilai ujian, nilai ulangan harian, maupun nilai tugas-tugas karena memang anak tersebut sama sekali tidak pernah mengikuti ulangan Pak. Dan sekarang kan sudah pembelajaran pada semester 1 sudah hampir usai ya Pak. Nah, Bu Eni, boleh diceritakan apa yang menjadi penyebab murid Bu Eni jarang masuk ke sekolah Bu? Jadi ceritanya yang menjadi penyebab murid saya ini jarang masuk sekolah karena anak tersebut merasa minder Pak. Penyebabnya waktu dulu duduk di kelas sebelumnya pernah beberapa kali tidak naik kelas, dan sekarang sudah hampir 5 bulan dia di rumah dalam kondisi yang sehat Pak. Tapi kendalanya dengan minimnya semangat berangkat sekolah itu Pak. Saya sebenarnya sudah berkonsultasi dengan orang tuanya. Memang anaknya malas sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkan. Saya masih terus berupaya agar anak tersebut mau menyelesaikan sekolahnya. Sayang sekali kan ya Pak, sudah kelas 6. Jadi dari cerita Bu Eni, inti masalah Bu Eni adalah ada salah satu siswa yang nilainya kosong karena jarang masuk sekolah sehingga tidak mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi di pihak lain Bu Eni harus tetap memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meningkatkan kelulusan 100%. Begitu ya Bu ya. Kemudian berangkat dari masalah tadi Bu, apa
apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Eni? Jadi Bu Eni menghendaki kondisi yang seperti apa yang terjadi terkait masalah tadi Bu? Yang saya inginkan sih sebenarnya simpel saja Pak. Saya setuju saja dengan kerja sekolah untuk meluluskan siswa 100%. Tetapi harus ada dasar yang benar ya Pak, yaitu tidak memberikan nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang benar. Luar biasa ya. Setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Bu Eni ini. Artinya kita sudah mendidik anak-anak dengan cara yang benar dari segi peraturan akademik ya Bu. Nah kemudian dengan kondisi murid yang demikian, saat ini kita sudah berada di ujung semester 1 ya Bu ya. Kira-kira harapan yang seperti apa yang Bu Eni targetkan terhadap murid tadi Ibu? Saya pengennya sih anak tersebut punya nilai berkualitas di kelas Pak. Bisa dijelaskan Bu Eni, nilai yang berkualitas itu nilai yang bagaimana ya? Jadi nilai yang berkualitas itu anak tersebut punya nilai sendiri karena anak itu mengerjakan soal atas dasar kemampuan dia sendiri, karena memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain. Dan selain itu anak tersebut juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini Pak. Jadi kalau saya tangkap ya Bu, murid Bu Eni itu punya nilai yang lengkap karena anak itu mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman sendiri, begitu ya Bu. Mantap sekali nih Bu Eni. Nah kalau menurut Bu Eni nih, kira-kira apa sih yang bisa Bu Eni lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Eni tersebut sekaligus juga memenuhi target sekolah, yaitu mencapai kelulusan 100% tadi Bu? Nah ini dia Pak, saya juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya saya mengajak Pak Irwan untuk berdiskusi hari ini Pak. Oke, masih dalam proses pemikiran ya Bu ya. Nah sekarang saya punya pertanyaan penting nih Bu. Sejauh ini apa saja langkah yang sudah Bu Eni lakukan terkait masalah anak tersebut Bu? Sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh Pak, seperti saya sudah menghubungi orang tuanya dan meminta kerjasamanya agar anak tersebut mau berangkat sekolah. Saya juga selalu menitip pesan kepada anak yang rumahnya berdekatan dengan anak tersebut Pak, agar mau berangkat sekolah dan mengikuti kegiatan penilaian yang sudah tertinggal jauh itu. Namun hasilnya masih tetap sama Pak, anak tersebut tidak mau berangkat sekolah. Jadi kalau saya tangkap ya Bu Eni ya, Bu Eni sudah berupaya optimal, namun hasilnya masih nihil ya Bu. Ya begitulah Pak. Jangan putus asa Bu, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut mau berangkat sekolah dan memenuhi kegiatan penilaian? Maksudnya anak akan lebih manut dan bersedia berangkat sekolah dan mengerjakan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Bu Eni melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira? Apa ya Pak, mungkin anak tersebut akan mau berangkat sekolah dan mengerjakan ketertinggalannya jika saya datangi langsung ke rumahnya ya Pak. Akan saya bimbing serta saya tunggui ketika anak tersebut mengerjakan soal Pak. Wah ide yang bagus Bu, perlu dicoba deh Bu. Benar Pak, kenapa ya saya tidak berpikir ke situ sebelumnya? Nah baik Bu, jadi kapan nih Bu Eni akan memenuhi dan mencoba ide tersebut? Sesegera mungkin Pak, besok siang setelah selesai tugas mengajar, saya akan eksekusi rencana ini Pak. Mantap ini Bu Eni semangatnya. Nah sekarang mari kita melangkah bagaimana dia kalau mempertimbangkan siswa tersebut lumayan tertinggal jauh dalam penilaian dan mengingat ada sejumlah bagian yang harus dipenuhi. Kira-kira bagaimana jadwal perencanaannya Bu? Iya, saya akan memulai dengan melakukan dari penilaian harian yang pertama dulu nih Pak, dan saya akan melakukan home visit. Setelah itu minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya, gitu Pak. Iya, kemudian kira-kira nih Bu ya, pihak yang akan Bu Eni ajak bersama dalam menangani masalah ini siapa kira-kira ya Bu? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal dengan anak tersebut Pak, untuk terus memantau secara langsung dan terus menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapannya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut khususnya, saya berencana untuk melaksanakan kegiatan penilaian berikutnya Pak. Saya akan meminta anak tersebut secara langsung
untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur anak tersebut menjadi termotivasi ke sekolah tiap hari, Pak. Harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan dan perlahan untuk mengambil hati anak tersebut supaya termotivasi kembali untuk belajar, Pak. Mantap, luar biasa Bu Eni. Matang sekali rencananya ya Bu. Kita sudah ngobrol banyak ya Bu ya. Kira-kira hal bermanfaat apa yang Bu Eni peroleh dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, yang bermanfaat bagi saya ya Pak, yang semula saya itu bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi harus bertindak profesional seperti seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya tahu Pak, apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian yaitu dengan melakukan fisik, menuntun anak tersebut dalam belajar dan mendampingi secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian tersebut. Serta saya akan melakukan pendekatan personal Pak dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar anak tersebut lebih meningkat Pak. Oh iya, pertanyaan terakhir saya ini ya Bu, bagaimana perasaan Bu Eni setelah kita ngobrol banyak sore ini? Alhamdulillah Pak, yang semula saya itu galau, saya itu bingung Pak. Sekarang saya galau dan bingung Pak, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih Pak Irwan atas waktu dan bantuannya. Iya sama-sama Bu Eni, alhamdulillah saya juga jadi ikut keluarga Bu Eni bisa menyelesaikan masalah tadi. Bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Bu Eni sendiri begitu ya. Oke, kalau begitu selamat beraksi Bu Eni dan semoga actionnya berjalan dengan lancar dan proses senang dan selalu dan sukses selalu. Terima kasih Pak Irwan. Baiklah Bu Eni, jangan lupa setelah action nanti saya juga beri hasilnya. Siap Pak Irwan, terima kasih atas waktunya. Saya izin permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Irwan, tadi saya mengamati praktek coaching yang sudah dilakukan dengan Bu Eni. Kelihatannya sangat menyenangkan, sangat mengasyikkan ya Pak. Iya Bu. Saya ingin menanyakan beberapa hal pasca supervisi ya Pak, pasca observasi yang ingin saya tanyakan, yaitu menurut panjenengan apa yang sudah Anda lakukan pada kegiatan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan coaching tersebut? Ya, yang saya sudah lakukan untuk mencapai indikator tercapaian coaching tersebut adalah dengan melakukan dengan menjadi pendengar yang aktif Bu. Oh iya. Terus tadi saya mengamati jenengan sebagai coach sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sehingga coach itu bisa menggali solusinya sendiri dan bisa menemukan ide dan gagasan yang bisa membuat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan? Kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan adalah hadir secara penuh Bu. Oh begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Semoga nanti jika ada kesempatan coaching lagi akan lebih baik dari hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi konstitusional modul 2.3. Dan pada kesempatan coaching pada siang hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irwan Puji Rahayu. Saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Kemudian rekan saya Bu Eni Martina bertindak sebagai coach dan Bu Devi Wahyuningsi sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita pada siang hari ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eni yang saat ini berperan sebagai coach. Saya akan menyampaikan rubrik yang akan dikembangkan ya Bu. Kita juga akan mengamati alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti pada pelaksanaannya akan nampak pada saat kegiatan dilakukan.
Yang kedua adalah kompetensi coaching yang diberikan oleh Bu Eni. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengembangan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Eni, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Pak Irwan. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching kita. Kemudian yang kedua, sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Eni, akan mengembangkan kompetensi coaching hadir secara penuh, kemudian sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik pada rencana coaching ini yang akan dikembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut Pak, saya akan fokus dan mengembangkan pada satu kompetensi, yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, jadi rencana aksi yang akan Bu Eni lakukan dari ketiga kompetensi coaching tersebut yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, satu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Bu Eni inginkan pada proses coaching ini, Bu? Jadi untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu yang pertama, harapan saya dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, diharapkan saya sebagai coach dapat membantu coaching untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, harapannya dapat membuka pemikiran atau memunculkan ide cemerlang, ide baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh coaching, serta mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya dalam mendorong coaching untuk membuat sebuah langkah aksi bagi pengembangan kompetensi diri untuk lebih baik lagi. Begitu Pak Irwan. Oh iya, berarti Bu Eni selaku coach menginginkan agar Bu Devi sebagai coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang nanti akan dibawa dalam coaching pada siang hari ini ya Bu Eni. Iya, betul Pak. Serta Bu Devi mendapatkan ide-ide baru. Ya baik, sudah cukup jelas. Sekarang saya persilakan Bu Eni dan Bu Devi untuk melakukan kegiatan praktek coaching pada siang hari ini. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Eni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari ekspresi wajah Bu Devi sepertinya tampak kurang semangat nih. Apa benar demikian Bu Devi? Iya benar Bu, saya sedang ada masalah ini. Oh, jadi Bu Devi sedang ada masalah. Kalau boleh tahu masalah apa itu Bu Devi? Saya di kelas saya itu masih ada anak yang belum bisa membaca, padahal kan ini sudah kelas 5 Bu, tapi mengeja pun masih susah seperti itu. Jadi selain mengganggu pembelajaran, anak tersebut juga kasihan karena apa ya, anak itu sering dibully teman-temannya, pelajarannya selalu ketinggalan dari teman-temannya seperti itu. Jadi Bu Devi mau ngomongin tentang kesulitan siswa, salah satu siswa di dalam kelas ya Bu, permasalahan Bu Devi di dalam kelas. Kemudian apa yang membuat atau apa yang menyebabkan murid Bu Devi itu kurang disiplin atau kurang bisa mengikuti pembelajaran Bu Devi? Karena anak tersebut tidak bisa membaca, kemudian mungkin yang membuat anak tersebut tidak bisa membaca itu karena kurangnya perhatian dari orang tua ya di rumah yang pertama, karena memang dia punya adik kecil, jadi mungkin orang tuanya itu fokus ke adiknya tersebut. Yang kedua juga mungkin apa ya, pengaruh dari kemarin yang 2 tahun itu membuat anak itu jadi malas belajar, dia hanya cenderung bermain gadget seperti itu, jadi asik dengan HP-nya dan game seperti itu. Jadi anak jadi malas belajar, anak jadi malas membaca.
Oh ya, dari cerita Bu Devi, inti permasalahan Bu Devi adalah anak tidak bisa membaca karena yang pertama tadi sudah disampaikan kurang perhatian dari orang tua, dan tadi juga ada pengaruh dari masa COVID daring ya Bu, Iya, betul. sehingga anak masih terbiasa di rumah sehingga malas belajar. Kemudian berangkat dari masalah tadi Bu Devi, apa sih sebenarnya yang Bu Devi inginkan? Maksudnya kondisi bagaimana yang Bu Devi kehendaki terkait masalah tadi Bu? Yang saya inginkan paling tidak anak itu bisa membaca Bu. Jadi dalam kesehariannya, dalam pembelajaran kita nanti itu anak tersebut tidak terlalu ketinggalan dari teman-temannya, bisa mengikuti dan apa ya, jika dia sudah bisa mengikuti pembelajaran, otomatis dia juga tidak mengganggu teman-temannya yang lain seperti itu. Baik, menurut Bu Devi tadi anak bisa membaca sehingga kebaikan-kebaikan lebih bisa mengikuti ya Bu. Iya, Menurut Bu Devi nih, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tadi Bu? Apa ya Bu? Mungkin saya jangan melakukan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu, karena memang dia ketinggalannya terlalu jauh dari teman-temannya. Jadi mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan akan memberikan bimbingan khusus terhadap anak tersebut seperti itu. Luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Devi. Artinya Bu Devi menerapkan atau berusaha menggali dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi itu ya Bu. Iya. Bisa dijelaskan Bu Devi, penggunaan metode belajar berdiferensiasi itu yang bagaimana ya Bu? Metode pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya, yang sesuai dengan bakat kebutuhan anak. Jadi nanti anak tersebut kan apa sih kemampuannya berbeda dengan temannya yang lain. Jadi saya akan memberikan bimbingan khusus, mungkin karena dia di rumah seringnya main game, mungkin saya akan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minatnya seperti itu, dengan memberikan video-video pembelajaran apa ya, cara membaca sederhana, dan mungkin karena dia itu suka main game, saya akan memberikan tugas terkait dengan kesukaannya tersebut. Saya akan membuat game kata seperti itu untuk tugasnya seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu Devi. Bu Devi mengkondisikan siswa sedemikian rupa, bagus sekali Bu idenya. Kemudian kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Bu, berapa skala Bu Devi sekarang ini Bu? Kalau skalanya mungkin berapa ya Bu? Mungkin sekitar 2 sampai 3 karena memang dia mengeja pun masih susah. Oh iya. Dari skala 2 sampai 3 itu kisarannya ya Bu. Kira-kira berapa skala yang ingin Bu Devi tingkatkan sekarang ini nih Bu? Saya sih tidak terlalu muluk ya Bu, karena memang kondisi anaknya seperti itu. Saya menginginkan dia itu bisa mencapai skala 7 saja, saya sudah merasa senang seperti itu. Baik ya. Tadi kisaran skala kondisi siswa Bu Devi itu kisaran di angka 2 sampai 3, kemudian Bu Devi insya Allah akan meningkatkan pada skala 8 ya Bu? 7. Oh 7, Tujuh saja. Oh 7. Kemudian pendekatan apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan ke angka skala tersebut Bu? Pendekatan yang ingin saya terapkan yang pertama yaitu memberikan pendampingan khusus lah, yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin saya akan memberikan tambahan pelajaran ya, seperti les seperti itu. Kemudian saya akan juga mencari referensi buku-buku yang dapat membantu anak tersebut termotivasi dari dirinya seperti itu. Kemudian saya juga ingin memberikan coaching Bu terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa
belajar membaca tanpa disuruh seperti itu. Wah, Kesadaran dari dirinya sendiri. iya, iya. Ide yang bagus itu Bu Devi. Tadi Bu Devi menyampaikan bahwa melalui pendekatan tadi akan menambah jam pelajaran, kemudian mencari referensi buku-buku yang tentunya sesuai kebutuhan siswa ya Bu. Iya. Nah, kemudian apa ini kesimpulan dari percakapan kita hari ini Bu Devi? Kesimpulan dari percakapan hari ini, yang pertama, saya ingin menerapkan strategi yang sudah saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Jadi saya ingin membuat rencana yang terstruktur. Jadi mungkin saya membuat seperti daftar hadir les seperti itu, dan saya juga sudah mempunyai ide dan gagasan agar bisa membuat anak tersebut jadi termotivasi membaca. Mantap sekali ini Bu Devi, semangatnya. Nah, sekarang kita melangkah ke planning ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Devi akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Rencananya karena ini sedang asas ya Bu, rencananya saya akan mulai awal semester 2 ini akan langsung saya laksanakan. Baik, Bu Devi merencanakan pada awal semester 2 ya Bu? Iya. Kemudian kira-kira Ibu, pihak-pihak yang Bu Devi ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa saja kira-kira Bu Devi? Yang pertama pastinya kepala sekolah ya Bu, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan membicarakan rencana yang ingin saya terapkan. Kemudian teman sejawat, jadi apabila nanti saya pas ada kegiatan les, saya ada dinas luar atau apa, teman sejawat bisa membantu saya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua wali, jadi agar orang tua wali di rumah bisa mendampingi anak tersebut ketika ada tugas dari sekolah. Luar biasa Bu Devi, kita sudah ngobrol banyak hari ini. Kira-kira hal bermanfaat apa nih yang Bu Devi peroleh dari percakapan kita siang ini Bu Devi? Hal bermanfaat yang saya peroleh, saya jadi menemukan ide dan gagasan buku yang tadinya saya tidak terpikirkan. Jadi tiba-tiba saya punya ide-ide seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu Devi, sekarang bagaimana perasaan Bu Devi setelah kita ngobrol Bu? Saya merasa sangat lega Bu, karena permasalahannya sudah menemukan titik tengah, tinggal nanti pelaksanaannya. Alhamdulillah, saya juga ikut tenang Bu, ikut lega. Bu Devi bisa menyelesaikan masalah tadi dengan menggunakan ide cemerlang yang muncul dari Bu Devi sendiri. Ya, terima kasih Bu Eni telah membantu saya memberikan coaching terhadap saya sehingga saya bisa menemukan solusi. Sama-sama Bu Devi, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu dari perkembangan actionnya Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Eni. Saya pamit Bu Eni, terima kasih sekali. Silakan. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bu Eni dan Bu Devi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eni, tapi sebelumnya saya ingin menginterupsi dulu perjalanan coaching tadi ya Bu ya. Secara garis besar, observasi saya sebagai pengamat di sini bahwa alur cerita itu sudah sangat tampak dan tercapai dengan baik Bu. Jadi di sana sudah ada tujuan yang jelas, identifikasi dari permasalahan yang ingin diselesaikan, kemudian rencana aksi dalam penyelesaian masalah tersebut, serta ada tanggung jawab bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alhamdulillah. Nah, untuk hasil observasinya seperti itu. Untuk berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Eni selaku coach kita pada sore ini. Nah, dari indikator yang Ibu sampaikan tadi bahwa ingin mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Ibu. Tadi saya lihat dan dengarkan hal itu sudah tampak, di mana coach dapat membantu coach untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, kemudian dapat mengunggah pemikiran atau memunculkan ide-ide cemerlang.
ide baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh coach, serta mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya dalam mendorong coach untuk membuat sebuah langkah-langkah aksi bagi pengembangan kompetensi diri untuk lebih baik. Nah, apa indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Bu? Ya, terima kasih Pak Irwan. Dari indikator yang sudah tampak tadi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah efektif juga sehingga coach itu sudah memunculkan ide-ide baru. Misalnya tadi Bu Devi menyampaikan akan mengadakan tambahan jam pelajaran, kemudian mencari referensi buku yang tentunya sesuai dengan minat dan kebutuhan siswanya, dan memberikan coaching kepada peserta didik yang bermasalah tersebut. Begitu Pak Irwan. Nah, Bu Eni tadi kan sudah melaksanakan coaching dan tentunya sudah tahu bagaimana perasaan telah menjadi coach. Tadi juga sudah tahu bagaimana mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, berdasarkan pengalaman dari coaching hari ini, untuk coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Eni kira-kira, Bu? Iya Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya, ya tadi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama tentang kehadiran secara penuh, di mana kita bisa fokus kepada coaching sehingga coaching bisa bersikap terbuka, Pak. Sabar, jangan lebih ingin tahu banyak tentang permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara untuk mencari solusinya. Harapannya nanti saya sebagai coach ya bisa lebih menghadirkan pikiran, hati sehingga selaras dengan coaching saya itu Pak saat melakukan coaching seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan sebagai pendengar aktif bagi coaching sehingga bisa menyampaikan masalahnya dengan suasana hati yang nyaman, tenang, rileks. Dan yang ketiga, saya ingin mengembangkan literasinya Pak sehingga saya dapat menemukan ide cemerlang baru sehingga bisa dapat membantu coaching dalam saya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja Pak. Oh iya, baik. Selain mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Eni ingin mengembangkan kompetensi kehadiran secara penuh untuk membantu coach memecahkan masalahnya, kemudian menjadi pendengar yang aktif agar coach bisa menyampaikan masalah dengan suasana hati yang nyaman dan rileks, serta mengembangkan literasinya sehingga coach dapat menemukan ide-ide barunya. Begitu, oke, Bu Eni. Nah, terima kasih Bu Eni dan Bu Devi, dan mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah karena kegiatan coaching pada siang hari ini berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Bu Eni dan Bu Devi. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.